Dulu tuh Dita kan hidupnya negatif terus. Coba boleh diulang aja nggak pertanyaannya lagi? Iya. Yang bukan dari awal, maksudnya yang tadi ladies first. Asik, ladies first. Udah mulai ya. Tapi lo. Ini nggak bisa. Ini nge-freeze apa bercanda? Ini nge-freeze beneran. Mantep banget. Udah latihan dari semalam. Halo semua, bincang hari ini kita bakal ngobrolin tentang semua hal yang berhubungan dengan gap year bersama dengan salah dua teman gap year gua. So, stay tune semuanya. Oke, sekarang kita langsung undang aja nih teman kita pada malam hari ini, dua teman kita, Joshua dan Dita. Hai guys. Hai. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi tentang masalah pergepiran ini, kenalin diri dulu dong. Gue deh. Halo guys, nama gue Dita dari manajemen di UMN. Oke. Kalau gue Joshua Andreas dari Teknik Kimia Universitas Pertamina. Wow. Jurusannya luar biasa ya kalian semua ya. Manajemen dan Iya dong. teknik. Apa tadi, Jos? Maaf, saya lupa. Teknik kimia. Gimana lu bilang luar biasa kalau lu aja lupa, Joy? Teknik kimia. Oke. Sekarang kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama ya, teman-teman ya. Sebelum kita ngebahas tentang gap year yang telah kalian dan gua pernah lewati, sebenarnya apa sih arti gap year menurut kalian? Kalau buat gue, gap year tuh ini sih, mikirin lebih ke rehat buat dari istilahnya kesalahan-kesalahan yang udah ada diperbaiki lagi pas selama gap year gitu. Jadi kayak ada pengembangan diri gitu loh. Itu sih buat gue. Mungkin Joshua lebih bijak lagi. Asik. Iya, biasanya bapak satu ini, saya kirain freeze lagi loh. Gimana, Pak? Kalau dari gue lebih ke mencari pengalaman sih, karena gue banyak mendapat teman-teman baru, dapat pengalaman baru. Ya banyak sih hal-hal baru yang gue dapetin selama gap year. Sama inilah mencari apa sih yang tertarik gue tertarik gitu loh. Lebih ke ini berarti ya, memberikan waktu untuk hal-hal yang belum sempat lu lihat dan lebih Explore, fokus. Iya. Lebih mau tahu sebenarnya apa minat lu ya, supaya nggak salah-salah ya. Gitu. Oke. Waktu kalian mutusin untuk gap year tuh, gimana caranya kalian mutusin untuk gap year? Mutusin buat gap year? Iya, memutuskan untuk memilih, oke, gue gap year. Caranya tuh gimana? Apa kalian kayak misalnya ada suatu alasan atau gimana yang buat kalian gap year atau apa? Kalau gue lebih emang penasaran banget sama FK sih. Bener-bener kayak masih penasaran kenapa gue bisa nggak dapet FK itu. Jadi makanya gue pikir lagi gitu. Oke, berarti quick note, Dita ini dulu sempat berminat untuk masuk fakultas kedokteran. Yes, Okay. Betul sekali. Kita bertiga mah nih kayaknya. Enggak deh, Joshua. Silakan, Bapak Joshua. Tidak ada yang memancing. Kalau gue sebenarnya karena gue penasaran aja sih, dan gue pengen coba sekali lagi gitu loh. Kayak ya kalau dapet bagus, kalau enggak ya udah. Dan ditambah kan gue masih sekolahnya masuknya kecepatan ya. Gue 2001. Agak ada sombong ya. Mana teman-teman gue kan anak 2000. Enggak. Karena itu gue lebih yakin gitu loh. Gue masih punya jarak 1 tahun lagi buat ngebuktiin. Oke. Jadi karena lu rasa lu masih punya spare waktu 1 tahun yang bisa lu pakai, jadi lu pakai aja gitu untuk gap year. Nah ya kayak gitu. Oke. Gue mau nanya dong, durasi kalian gap year tuh berapa lama sih? Kayak kalau gue tuh gap year tuh 1 tahun 3 atau 4 bulan, 1 tahun 3 bulan, 4 bulan. Kalau kalian? Harusnya sih, kan kita masuk duluan ya daripada lu, Joy ya? Iya. Berarti harusnya sekitar, kita ada nggak sih beda 5 bulan? Gue Oktober pokoknya masuk di sini. Gue sekitar udah dari Juli apa Agustus gitu deh. Sama deh gue sama lu, Jos. Agustus. Setahunan lah kira-kira. Setahunan ya. Gue mau nanya. Selama kalian gap year setahunan itu,
Kalian tuh ngapain aja? Gue ini gak sih belajar terus kayak udah nggak ada kerjaan sama sekali karena kan benar-benar rehat kan, udah nggak ada USBN, nggak ada UN, jadinya kayak benar-benar fokus sama SBM banget. Ya, betul. Kalau lu Jos gimana? Kalau gue sih lebih nge-explore lagi sih hal-hal baru kayak misalnya terus gue belajar nyetir mobil. Terus ini yang gue lakuin sama gap year kan, iya. Iya. Tadi lu ngomong belajar naik mobil, tadinya lu nggak bisa naik mobil. Oke, gue kayak nyetir maksudnya nyetir. Gue belajar nyetir mobil, terus belajar gambar. wow. Sama les sih pastinya. Oh ya, quick note juga ini Joshua gambarnya jago juga banget gambarnya. Makasih. Jadi benar-benar fokus belajar dan mengasah skills yang belum pernah kalian punya ya. Yes, that's right. Oke. Nah, sebelum kalian memulai gap year kalian, kita gap year barengan berarti 2018 ya mulainya ya? Iya kan? Iya, 2018. Ada nggak sih yang kalian persiapin untuk gap year ini? Kayak udah pasti mental, pikiran, jiwa. Apa sih gue? Misalnya kayak nyari-nyari, kayak kalau Dita kan belajar terus, jadi nyari bimbel, nyari guru yang terbaik. Kalau lu kan Jos kayak ngasah skills, berarti nyari sumber-sumber yang bisa lu pelajarin. Ada nggak yang kayak gitu? Kalau lu pengen gap year, yang pertama perlu dicari ya tempat bimbel ya. Kalau gap year emang mau kuliah. Iya, kalau lu pengen buat dapat PTN. Oke. Sama mental sih. Mental ya? Okay. Karena kan gabut juga lu setahun kalau cuma di rumah doang. Iya dong. Setahun kalau kita pikirin lama. Lu harus siapin kegiatan apa aja yang mau lu lakuin. Iya, benar. Oke. Kalau Dita gimana? Ya sama mental, terus juga cari-cari tempat les yang bagus. Berarti kalau emang untuk fokus mengejar PTN atau kuliah apapun itu, mencari tempat les itu adalah satu hal pertama yang harus dilakukan ya, berarti ya, mencari tempat les yang terbaik ya. Sebenarnya menurut gue bisa aja sih kalau orangnya tuh ini kan apa sih bisa belajar sendiri gitulah, bener-bener fokus. Cuman kan kalau gue kurang nih, kayak butuh bimbingan lagi deh. Jadi ya menurut gue cari les, butuh banget buat cari les. Waktu kan tempat les adalah ini kan, berarti kan kayak sebuah ya penting lah karena kan itu ngebantu juga. Itu hal yang penting juga, ikut andil dalam perjuangan gap year kita semua. Yes. Pertanyaan selanjutnya, cara kalian ngeyakinin ke orang tua dan diri sendiri kalau kalian itu benar mau gap year? Gue sih, kalau orang tua gue tuh biasanya bilangnya kebebasan yang bertanggung jawab. Asik. Jadi gue bebas pilih keputusan apa aja, asal gue bertanggung jawab atas keputusan apa yang gue ambil. Betul, oke. Jadi kalau buat ngeyakinin orang tua gue itu sebenarnya asal gue yakin, mereka pun yakin-yakin aja sama gue. Nah kalau gimana gue ngeyakinin diri gue, sebenarnya kayak dari rasa penasaran gue itu sih, sama kalau gue harus berjuang lah buat masa depan gue. Nah di situ kenapa gue bisa yakin. Wow, oke. Kalau Dita gimana? Kalau gue, orang tuanya tergantung guenya sendiri sih. Jadi kayak bebas guenya mau gap year atau enggak. Jadi ya tergantung semuanya sama gue gitu. Udah. Oke. Untuk ngasih ini ya, untuk ngasih perbedaan pandangan. Kalau gue itu kebetulan di mana gue ngejar FK juga waktu itu, ngejar fakultas kedokteran. Dan orang tua gue itu tipe yang kalau emang udah pilih itu harus dipertanggungjawabin. Itu kalau bokap. Kalau nyokap itu ya kalau emang kita mau itu ya dikejar juga. Ya intinya sama-sama dipertanggungjawabin. Cuman sempet ada selisih paham karena nyokap gue awalnya nggak setuju karena gue gap year. Gue akhirnya ngeyakinin aja dan berani bertanggung jawab kalau emang itu pilihan gue. Dan itu kalau benar-benar nunjukin action gitu, tingkah laku dan segala macamnya. Kalau ngeyakinin diri sendiri sih dari awalnya tuh emang udah selalu di tengah-tengah tuh pasti emang agak ada pusing-pusingnya, tapi selalu keinget aja tujuan dari awal tuh emang mau gap year untuk ngambil FK, jadi itu bukan pilihan yang salah untuk gap year. Ini untuk ngasih perbandingan aja ya, karena kebetulan orang tua gue itu ya emang belum sepenuhnya membebaskan pilihan kepada anak.
terhadap gap year. Habis itu, kalian selama gap year itu 1 tahun lebih, pernah nggak sih kalian ngadepin ngedenger komentar negatif dari siapapun itu? Saudara, temen, ada kan pasti. Kalau gue sih Dari ada. teman. Tuh Iya, ditaruh. tapi kebanyakan dari teman sih. Mereka mikir, kan pas kita awal-awal gap year itu, gue masih sempet ketemu sama teman-teman gitu kan. Terus teman gue sempat ada yang bilang, ntar kalau misalnya gagal lagi gimana, gue kan kayak mikir, ya udahlah, nggak usah mikirin, istilahnya nggak usah mikirin pendapat orang lah ya. Terus gue kayak mikirnya, ya udahlah, gue jalanin dulu aja, toh juga belum gue rasain ini gitu. Oke. Gue sih mikirnya gitu. Kalau dari gue sendiri, karena emang tekad gue udah bulat gitu ya, udah fix pengen gap year, ya gue nggak mikirin omongan-omongan negatif orang itu juga sih. Dan kebanyakan kalau dari teman-teman gue sih sebenarnya pada ngedukung juga aja. Jadi ya biasa aja. Sebenarnya kalau omongan negatif tuh lebih ke orang tua nggak sih? Maksudnya kayak dari ada kayak saudara apa teman orang tua lo ngomong ke orang tua lo, itu sih sebenarnya yang lebih susah dihadepin ya. Karena kan kalau orang tua pasti mikirnya yang terbaik lah buat kita. Betul. Jadi lebih ke orang yang seusia kita tuh, kalau mereka ngomong ya kita biarin aja gitu, toh ini hidup kita dan kita udah yakin sama pilihan kita, ya udah ya. Iya. Cuman susahnya kalau yang misalnya orang yang lebih tua terhadap kita gitu ya. Enggak, bukan terhadap kita, terhadap orang tua kita Terhadap gitu orang loh tua kadang-kadang. kita. Oke. Iya. Nyesel tidak kalian gap year 1 tahun ini? Kalau saya tidak. Gue juga enggak. Bener? Bener. Kayak ngerasa. Soalnya seru banget. Kenapa nggak nyesel? Karena ada gua. Ya mungkin karena ada Joy salah satu alasannya. Gak, kenapa? Enggak, tapi salah gap year gue bener-bener seseru itu. Kalau ini gue gak bohong, kayak gue masuk ke kelas yang, jadi waktu itu kan gue ngambil les, terus kelas gue bener-bener asik banget. Jadi gue bener-bener kayak dapet pengalaman baru, dapet teman-teman baru, dapet cerita-cerita baru. Kalau nggak salah kelasnya yang tiap hari ulang tahun itu ya? Iya, tiap hari ulang tahun. Kalau nggak ada yang ulang tahun, kita buat ada yang ulang tahun. Kalau lu gimana, Dit? Kalau lu gimana? Ya berkesan juga sih. Nyesel. Dari yang pertama, teman-teman gap year gue sangat mendukung, jadi kayak bener-bener motivasi banget kan. Jadi maksudnya mikirnya nggak gue doang yang gap year, karena ada sama-sama berjuang bareng. Terus juga dapet kayak pengalaman yang jadi bisa bikin lebih dewasa lagi sih. Jadi sebenarnya kalau sama dari gue aja, sebenarnya kalau lu masuk kelas yang gap year, biasanya anak-anaknya saling ngedukung sih. Jadi bener-bener suportif semua. Jadi untuk semua yang akan mengambil gap year, kalian sebenarnya nggak perlu takut ya. Kalau emang kalian ketemu teman-temannya yang senasib dengan kalian, kasar kata itu kayak gitu. Karena di situ kalian akan mendapatkan dukungan yang benar-benar luar biasa kalau menurut gua. Ya, betul. Karena kayak udah saling ngerti lah. Betul. Ya, betul. Kayak ngelihat dunianya tuh udah dari sisi yang berbeda, Joy. Mantap banget. Pertanyaan yang ini mungkin agak berat ya. Kan kalau gue gap year karena gue mau FK dan gue pengen banget PTN. Tadi Joshua juga dan Dita juga udah ngomong, mereka gap year, kalian gap year mau jurusan kalian yang ada di PTN juga. Dan kalian ngerasa harusnya kenapa sih nggak lolos gitu, jadi kalian tetap kepo gitu kenapa. Dan kalian ingin mencoba lagi. Boleh tahu nggak hasil dari gap year kalian itu memperjuangkan PTN gimana? Jangan menyerah, tetap semangat. Iya. Kalau gue listnya hijau, tulisannya jangan menyerah dan tetap semangat. Kalau gue udah gak kebaca lagi, udah ngeliat warna, pokoknya ada bacaan jangan menyerah tetap semangat, tutup. Sama lah, kayak Joshua. Ceritain dong, waktu itu kalian baca hasil pengumuman SBMPTN yang pas gap year ini di mana? Kalau gue tuh lagi di kelas, di bimbel gue ini, lagi persiapin untuk ujian mandiri salah satu perguruan tinggi negeri juga ini. Terus ya udah semuanya udah ngecekin, gue tetap biarin aja, nanti pas selesai kelas baru gue mau. Terus ada yang udah ketolak, ada yang keterima,
ada yang gitu dah pokoknya semua. Terus even kakak pengajarnya aja adiknya tes SBM dicek ternyata ketolak juga. Nah, terus ya udah pas gue selesai bimbel keluar, pas gue cek ya kayak tahun sebelumnya lagi, listnya hijau tulisannya jangan menyerah dan tetap semangat. Jadi ya bener-bener kayak sedih dan kesal sebenarnya dan desperate banget waktu itu. Masanya gue lagi di posisi di bimbel ya waktu itu ya. Nah kalau kalian gimana waktu itu? Kalian lagi di mana Dulu waktu tuh, itu? Dit. Kalau gue lagi di rumah sih. Gue bener-bener pas sebelum buka itu gue sampai doa dulu kan. Kayak, aduh, harus mujizat banget nih. Jadi, Iya. Gue juga nyampe nyanyi sih sebenarnya waktu belajar itu. iya, terus gue buka. Aduh, itu bener-bener kayak udah mau mati sebentar gitu. Kayak, ini beneran nih, gue kagak lolos lagi nih gitu. Kayak nggak percaya gitu kan. Terus gue pas itu langsung nangis sih. Bener-bener nangisnya. Ya, gitulah. Waktu itu lu milih apa sih, Dit? SBM-nya? Apa ya waktu itu? Pokoknya antara kalau nggak FK-nya pertama atau enggak yang pertama itu Tekim. Pokoknya FK sama Tekim. Oke. Kalau lu Jos gimana? Lagi di mana? Kalau itu kayak gue lagi di rumah sih, tapi Oh, gue doang yang di kayaknya bimbel kalau waktu itu ya. ya kan kalau tadi kan kalau lu kan karena ikut ini yang buat tambahan mandiri. Iya, betul. Iya, gue kan nggak ikut mandiri itu kan, makanya nggak. Hmm. Jadi kalau gue yang kedua sih beda sama yang pertama. Kalau gue yang kedua ya lebih ya udahlah gitu loh, kayak ya udah gue udah berusaha, udah coba, ya kenapa gue harus masih sedih-sedih lagi. Kalau gue buat yang kedua kayak gitu mending. Oh, jadi justru lu yang kedua lebih legowo ya, lebih ikhlas gitu ya. Iya. Wow. Iya, ya udahlah, tinggal kita jalanin aja. Karena kan nggak percuma juga gitu loh. Kalau cuma sedih-sedih doang, gue nggak bisa ngapa-ngapain juga. Wow. Ditambah kayak ada temen deket gue yang bener-bener langsung nelpon gitu loh, kayak nge-support gue. Jadi kayak bener-bener kayak berasa ya udah gue nggak ngelewatin ini sendiri. Ini bakal baik-baik aja. Oke. Kalau boleh tahu waktu itu milih apa SBM-nya? Gue sebenarnya agak lupa nih. Cuman kayaknya yang pertama itu teknik industri ITB apa Undip gitu. Mm-hmm. Nah, yang kayaknya kalau nggak salah yang pertama itu teknik industri ITB, yang kedua itu Undip, yang ketiga itu arsitektur Undip kalau nggak salah. Oke. Karena gue awalnya pengen banget FKUI dan arsitektur UI, cuman melihat hasil UTBK waktu itu tidak sepede itu, dan begitu konsul sama Binglas di bimbel gue, ya sudah akhirnya gue memilih untuk menurunkan pilihan gue yang sebenarnya nggak turun-turun banget juga sih. Pilihan pertama itu gue masih ingat sampai sekarang, arsitektur Undip, dan pilihan keduanya itu PWK, Perencanaan Wilayah Tata Kotanya Undip juga. Dokternya nggak jadi. Justru dokternya gue lepas di SBMPTN itu. Oh, lu baru tahu? Baru tahu. Wow. Oh, cuma 2 pilihan ya? Cuma 2 waktu itu. Oh, berarti gue itu teknik industri Undip sama arsitektur Undip. Iya. Anda sombong ya, arsitektur Undip ditaruh nomor 2 ya. Karena kan emang saya niatnya mau masuk teknik industri. Iya, betul. Oke. Tapi ya itu dia, balik lagi yang ke pertama, yang tadi kita bicara lagi. Karena kita punya teman-teman gap year yang senasib dengan kita, dan gue merasa ada dukungan juga balik lagi di situ, mau mereka keterima mau enggak, mereka ngedukung kita juga di situ. Dan itu gue benar-benar bersyukur banget di situ. Iya, Ya. benar-benar.